Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumu jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana upaya kita menjadi pemenang sejati dari Ramadan dengan istiqomah mempertahankan hakikat takwa. Sekarang kita berada di sepertiga akhir Ramadan. Sudah hari ke-27 Ramadan. InsyaAllah tidak lama lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Entah bisa tidak kita bertemu Ramadan tahun depan. Yang jelas Ramadan kali ini tentunya harapan kita inilah yang terbaik. Ini yang terbaik yang bisa kita pertahankan sampai ketemu Ramadan tahun depan. Kalaupun tidak, maka nilai-nilai Ramadan tahun ini tetap bersama kita. Nah, sekarang kita sementara beriktikaf. Iktikaf ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. 10 akhir Ramadan iktikaf, semua hari, malam, siang, ya, sore, ya, pagi, ya, semua. Nah, bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai iktikaf 20 akhir Ramadan. Ya, dan sepeninggalnya keluarganya, para istrinya, ya, para sahabat, dan tentu kita selaku umatnya terus melakukannya. Nah, iktikaf ini kadang-kadang orang hanya mencari di malam-malam ganjil. Iya, memang boleh dan memang itu minimal supaya kita dapatkan. Tapi kalau kita mau lihat sunnah Nabi, itu setiap malam, dan disitulah Allah akan menilai kesungguhan kita dalam mencari Lailatul Qadar. Insya Allah, ya, nilai atau keberkahan dari Lailatul Qadar itu akan selalu bersama kita, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pertama kali dan secara keseluruhan, fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar, malam penentuan. Tapi dalam tafsir ayat terjemahan Al-Quran biasa kita lihat terjemahannya malam kemuliaan.
Ya. Walaupun arti sebenarnya adalah malam penentuan, takdir. Dia bisa juga bermakna kemuliaan karena memang di dalam ayat lain surat Ad-Dukhan ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Ya, penuh berkah. Ya. Nah itu. Kemudian wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik. Nah, inilah mulianya. Dia lebih baik karena berhubungan dengan Al-Quran yang turun. Ya, pertama kali secara keseluruhan dari Lauhi Mahfuz, dari sisi Allah yang maha mulia, maha tinggi, ke as-sama'ad dunia, langit dunia, langit yang terdekat, langit pertama. Ya, tepatnya di Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah. Kemudian, nah itu khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama tafsir menyatakan kenapa Allah menggunakan angka 1000? Karena angka yang paling tinggi yang dikenal oleh orang Arab ketika itu adalah angka 1000, alfun. Seandainya ada angka lebih tinggi dari itu, Allah akan menggunakan angka itu untuk menunjukkan saking baiknya itu, ya, saking mulianya. Nah, kalau di Tiongkok angka tertinggi ketika itu adalah 10.000 atau Iwan. Ya, saya guru bahasa Mandarin. Iwan atau Cibang. Ya, Gobang itu 50.000. Itu bahasa Hokkien itu. Beda ya. Cuma Hokkien ini banyak yang berpengaruh di Indonesia. Ya. Nah, itu yang biasa dipakai. Gobang, goceng 5.000, gope 500, gocap 50. Ya. Capgo 15. Capgo, ya. Gocap 50. Ada juga cap gome. Cap gome itu tanggal 15, 10 dengan 5, tanggal 15 malam. Itu puncak perayaan Imlek, cap gome. Ada juga cap cai. Capcay itu apa artinya? Cap 10 tadi ya. Cai itu sayur, menu. Jadi capcay 10 macam sayur. Kalau tidak sampai 10 itu capcay palsu. Saya sering katakan kalau kita pesan di warung, minta pesan capcay, tidak sampai 10, hanya 5. Bayar 50% saja. Kalau hanya 5 itu namanya gocai. 3 sancai ya. Sanji sansu 2 3 4 san itu 3. Jadi angka tertinggi itu 10.000. Nah, khairum min alfi syahrin kata Allah. Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Bahkan kalau di ayat Al-Qur'an itu bi ghairi hisab, dengan tanpa terhitung. Ghairu mamnun, tidak bisa dibilang atau tak terhingga. Ya, ini kebaikannya. Nah, yang jelas itu baik, sangat baik. Apa yang terjadi pada Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikatu, turun berbondong-bondong, banyak sekali, terus berbondong-bondong. Ada tasydiknya. Tanazzalu al malaikatu, para malaikat. Warruh, dan disebut khusus ar-ruh, yaitu malaikat Jibril. Pimpinannya para malaikat. Kalau orang Nasrani menyatakan Ruhul Kudus, itu sebenarnya lebih menunjuk kepada
ya malaikat Jibril, ya, waruh biizni rabbihim, dengan seizin Tuhan mereka. Jadi turunnya itu dengan seizin Tuhan mereka. Sebenarnya semua mau turun pada Lailatul Qadar, tapi di langit tidak boleh kosong juga. Ya, di Baitul Ma'mur itu, di langit itu para malaikat tawaf terus. Kalau di bumi di Baitullah tawaf terus. Nyambung itu sampai ke Baitul Ma'mur itu. Ya. Nah itu. Biizni rabbihim. Apa yang dikerjakan? Min kulli amr. Dari mengatur, menentukan segala urusan. Itulah takdir. Takdir. Makanya Lailatul Qadar ini adalah penentuan takdir dalam tahunan. Kalau seseorang di dalam rahim ibu itu, ya, itu sudah ditentukan takdir rezekinya, jodohnya, ajalnya, ya, sampai dilahirkan. Nah, tapi takdir ini bisa berubah dalam tahunan. Itulah di Lailatul Qadar. Maka mari kita perbanyak berdoa. Ya, mungkin saja, ya, kita mungkin usianya sampai tahun ini saja. Tapi kita minta kepada Allah supaya dipanjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah akan kepanjangkan. Ya, takdir bisa rubah dengan doa. Ya. Begitu seterusnya. Nah, di surah Ad-Dukhan ayat 4, surah Ad-Dukhan surah 44 ayat 4. Itu gampang diingat ya, 44 ayat 4. Allah berfirman, yufraku kullu amrin hakim. Dipisahkan, dipilah-pilah itu semua urusan dengan bijaksana. Jadi penentuannya di situ. Kita yang bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar ini akan dapatkan itu keberkahannya. Ya. Nah, jadi itu malam penentuan, disitulah. Nah, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan dia sampai terbitnya fajar, subuh, fajar sodik, fajar yang benar, ya, bukan fajar kazib. Jadi fajar itu ada dua. Fajar sodik inilah yang subuh. Yang kalau orang Arab itu kan dalam ayat Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Jadi orang Arab kalau mau tahu waktu subuh, dia bawa benang putih dengan benang hitam keluar tanpa cahaya lampu, ya, atau obor atau apa di luar, dengan cahaya alam itu yang terbit. Nah, kalau sudah bisa dibedakan itu, maka mereka tidak makan minum, ya, dan ya tinggal azan subuh. Nah, itu. Makanya waktu sahur itu sebenarnya sampai waktu subuh boleh makan minum. Adapun mengenai imsak itu sebenarnya belum menahan, belum puasa. Kita di Indonesia biasa ada imsakiyah, ya. Ya, sebenarnya bukan di situ, belum. Boleh kita makan minum sampai subuh, sampai jelas, sampai yakin, yaitu fajar. Dalam hadis dijelaskan waktu sahur itu adalah waktu kita kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Ayat yang bagaimana? Bukan ayat yang terpanjang dalam surah terpanjang Al-Baqarah ayat 282. Itu satu ayat, satu halaman, ya. 15 baris, satu halaman. Kalau itu yang dibaca 1 jam lebih, 1,5 jam lah. Paling cepat itu kurang lebih cepat, termasuk cepat. Tapi ada juga ayat yang terpendek, bukan juga itu. Hanya berapa huruf? Ayat terpendek 3. Alif lam mim. Ada lebih pendek. Ya, ha mim. Apa lagi? Qaf. Qaf itu bukan satu ayat, belum, masih bersambung.
Qaf wal Qur'anil Majid. Apa lagi? Sod itu juga bersambung. Sod wal Qur'aniz dzikr. Nun, ada nun. Itu tidak juga. Nun wal apa? Nun wal qalami wa ma yasturun. Baru satu ayat itu, satu ayat. Bukan nun saja. Jadi ayat terpendek 2 huruf. Tadi sudah disebut Hamim. Yasin. Nah, sudah 2. Ada lagi satu. Ya, Toha surat ke-20. Ya. Ada 3 ayat. 3 ayat yang terpendek hanya 2 huruf. Hamim, Yasin, Toha. Kalau itu yang dibaca 50 ayat, tidak sampai 5 menit. Sahur itu ya, tidak sempat selesai makannya. Nah, tapi yang rata-rata. Jadi misalnya kita buka Al-Quran langsung halaman berapa ya? Baca dari situ mulai sampai 50 ayat. Itu kurang-kurang lebih berapa lama? Kalau saya lihat rata-rata 1 ayat itu 2 baris lebih. 2 baris lebih. Ya, berarti kurang lebih 25 menit. Itulah waktu sahur, waktu yang berkah. Jadi mulai jam 4 lah kita sahur. Itu ya. Ya, kemudian disunahkan diakhirkan ya itu. Itu. Jadi jadi waktu ini Allah berikan kita untuk salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia sampai terbitnya fajar. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar itu tanda yang lebih pasti itu biasanya di pagi, fajar nih. Fajar ya. Sudah pagi, matahari terbit cukup tinggi, terang, tapi tidak panas. Nanti coba keluar jam-jam 7-8 gitu ya. Tidak terlalu panas. Itu Lailatul Qadar. Tapi itu sudah lewat. Jadi kan malamnya sampai itu terbit. Baru tandanya nanti itu. Ada tanda-tanda malam itu sejuk, udara tidak panas, ada gerimis sedikit. Tadi malam ada gerimis. Tidak tahu waktu jalan sunyi itu sebelum maghrib. Tapi mudah-mudahan di sini juga ada atau apalah. Ada juga deh. Ya, mudah-mudahan malam ini gitu. Sudah tadi malam ya. Tapi kadang begini, saya melihat ini Lailatul Qadar bisa saja Allah berikan dalam setiap malam-malam ganjil itu minimal. Bisa saja berbeda, bisa ada ya, ada yang merasakan. Yang jelas begini, yang jelas keberhasilan Lailatul Qadar itu kan tanda yang pastinya setelah terbit fajar. Ini apa menandakan? Ini menandakan keberhasilan kita meraih Lailatul Qadar itu setelah Ramadan. Setelah lewat itu. Jadi setelah Ramadan ini betul tidak ada ketakwaan pada diri kita. Ada keberkahan. Kita makin bertakwa ya. Kita jaga sholat kita 5 waktu berjamaah. Kita tetap baca Al-Quran ya. Kita tetap rajin sholat tahajud ya, sholat lail. Kita rajin bersedekah dan sebagainya. Itulah keberhasilan, tanda keberhasilannya ya. Maka yang disebut, saya sudah sebut kadang-kadang itu takwa, hakikat takwa yang kita raih dari Ramadan, di luar Ramadan selama 11 bulan. Itulah yang menentukan keberhasilan kita. Dan ini akan diwisuda nanti di hari Idul Fitri ya, Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Ada yang tahu? Id itu kembali, Fitri makan ya. Iftar berbuka, makan makanan pokok. Makanya ada zakatul fitri sebenarnya ya, bukan zakat fitrah. Kita ini salah ucap. Zakat itu mensucikan, fitrah suci.
Masa mensucikan mensucikan makanan pokok kita. Ya. Tapi dia bisa bermakna Idul Fitri juga artinya kembali fitrah dalam artian yang lain. Karena ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kama walathu ummu, sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya, seperti bayi yang tidak membawa dosa warisan. Ya, sebagaimana kepercayaan umat Nasrani itu ada membawa dosa warisan. Ini yang menggelitik juga pikiran saya waktu saya membandingkan agama itu sebelum masuk Islam. Nah, kemudian kita itu lebih hebat dari bayi. Kenapa? Kalau bayi tanpa dosa tapi tidak ada juga amalnya, ya enggak? Kita insya Allah terhapus dosanya dengan ibadah yang sudah kita lakukan, dan kita membawa amal-amal ibadah Ramadan. Itulah ya. Makanya para sahabat, tapi jangan sampai juga amal kita tidak diterima, ada penghalangnya. Makanya para sahabat itu setelah selesai Ramadan 6 bulan, setelah itu mereka pada berdoa semoga diterima amal ibadahnya. 6 bulan lagi sebelum masuk Ramadan, mereka pada berdoa semoga bertemu lagi dengan Ramadan. Makanya ada doanya yang diucapkan kalau kita Idul Fitri atau termasuk Idul Adha. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kita senantiasa dengan kebaikan. Artinya nilai-nilai Ramadan itu tetap bersama kita. Itu sepanjang tahun, gitulah. Nah, ada doanya lagi kalau kita Idul Fitri, Lebaran gitu. Kita doa apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ya kami, amal ya dan kalian. Jadi amal kita semua. Itu ya doanya. Ya. Nah, jawabnya taqabbal ya karim. Terimalah ya Allah yang maha mulia. Ya, kita minta diterima. Terus ada juga doanya apa itu? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Bukan. Kalau mohon maaf lahir dan batin, afwan zahiran wa batinan. Maaf lahir dan batin. Afwan kan maaf. Zahiran lahir atau yang nampak, wa batinan. Bukan gitu. Minal aidin wal faizin itu doa sebenarnya. Semoga kita termasuk min dari al-aidin, orang-orang yang kembali suci. Kalau Idul Adha kembali berkurban, ya, diterima kurbannya. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan. Itu faizin. Jadi maaf jangan kita ucapkan kepada yang non muslim. Seakan-akan dikira itu mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin tidak tepat itu. Ya, tidak tepat. Kecuali dia sudah muslim, ya. Seperti saya, keluarga saya yang sudah muslim sebagian. Tayyib. Jadi itu ya. Sekarang kita masuk bagaimana kita mempertahankan hakikat takwa ini, tentu dengan istiqomah. Istiqomah ini sangat penting dan itu yang menentukan sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fussilat ya, ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum apa nih? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, gitu ya.
Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka tetap istiqomah dengan pernyataannya itu dan aplikasinya dalam kehidupan. Maka kata Allah, tatanazzalul alaihimul malaikah. Allah akan menurunkan kepada mereka para malaikat, banyak juga tatanazzalul. Ya, al malaikat. Apa kata malaikat ini? Allah takhafu, bahwa jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan kalian berduka cita. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah ini ya. Nah sekarang saya persingkat ini, agak panjang ya. Jadi keistimewaan istiqomah ini disebutkan dalam kitab Hilya al-Auliya, ya, beberapa perkataan ulama, ya. Ya. Jadi Ibnu Mubarak itu menceritakan dari Bakar, ya, bin Abdillah, dia berkata bahwa dia mendengar Wahab bin Munabbi berkata, ada seorang ahli ibadah, ya, lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Dia pun berkata, apa yang terjadi padamu sampai lihat terus itu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si fulan. Dia sungguh-sungguh rajin beribadah sampai-sampai dia meninggalkan dunianya. Kemudian Wahab bin Munabbi berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Bisa istiqomah. Nah, ini bisa istiqomah, ini adalah karomah, ya. Seorang wali Allah atau kekasih Allah yang luar biasa, ya. Dalam Majmu'ah Al-Fatawa disebutkan, wa innal karomata luzumul istiqomah, ya. Sesungguhnya karomah yang biasa dimiliki oleh wali Allah, seorang wali Allah, itu adalah bisa terus istiqomah. Jadi kalau kita terus istiqomah itu wali Allah. Jangan menganggap yang namanya wali Allah itu yang aneh-aneh. Ya, tidak begitu. Istiqomah dengan ya sunnah Nabi ini, ya, dengan perintah Allah, ya, itu. Nah, ada 6 kiat agar kita bisa terus istiqomah. Yang pertama, selalu berdoa. Berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah. Dan ini bahkan Nabi SAW saja itu meminta dengan doa ini. Padahal Nabi SAW itu sudah dijamin, kan. Tapi beliau tetap berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah atau kokohkanlah hati kami atas agamamu. Kita lihat banyak mantan apa ya, mantan ustadz nih, ada juga, ada yang murtad, kan, ya, itu yang sampai berkoar-koar sampai di Amerika itu. Ya Allah. Terus ya ini yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan. Ini sangat penting, ya. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintahkan kecuali dengan ikhlas semata-mata hanya bagi agama, lahuddin, bagi agama. Jadi hanya mengharapkan apa yang disampaikan oleh agama, pembalasannya dari Allah. Di ayat yang lain juga, ini kalau orang ikhlas tidak akan mampu digoda oleh syaitan. Tidak akan. Ada pengakuan syaitan itu iblis, ya, bukan hanya syaitan tapi iblis, pimpinannya ini syaitan. Ya, la'aghwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan jerumuskan mereka semua, anak cucu Adam,
ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang mereka itu ikhlas. Jadi ini ikhlas ya, kita ngurus masjid, ngurus apalah majelis taklim, ngurus apa semua itu ikhlas. Kalau itu kita ikhlas, insya Allah tidak akan futur, tidak akan patah di tengah jalan ya. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, rutin beramal walaupun sedikit, istimror terus walaupun sedikit. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Walaupun sedikit. Ya, kita lihat banyak orang beramal begitu Ramadan, alhamdulillah luar biasa. Tapi jangan sampai selesai Ramadan kurang lagi. Ini apalagi bilang lepas tak nih? Lepas. Apanya lepas? Ya. Kalau lepas puasanya boleh, walaupun tetap usahakan ada puasa-puasa sunat ya. Ya, tidak puasa setiap hari lagi. Tapi ada puasa sunat, inilah yang akan disiapkan satu pintu khusus di surga kelak, yaitu Ar-Rayyan ya, Ar-Rayyan. Nah, jadi turunnya Al-Qur'an itu kan gitu ya, yang pertama kali keseluruhan. Karena kalau Lauhi Mahfuz jauh sekali itu di atas arasy-Nya Allah. Ya. Walaupun kecepatan malaikat cepat tapi tetap butuh waktu. Makanya di Baitul Izzah itu. Nah, dari situ kemudian turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali diyakini di bulan Ramadan juga. Yang kita kenal ada kan 17 Ramadan. Ya kan? Kenapa beda? Kalau 17 Ramadan itu kan bukan di sepertiga akhir Ramadan. Padahal Lailatul Qadar itu kita yakini itu sepertiga akhir Ramadan. Nah, maka yakini itulah pertama kalinya kepada Nabi ya di Gua Hira. Nah, beransur-ansur terus turun lagi, nazzalah, menggunakan kata nazzalah selama masa kenabian ya, 23 tahun hampir ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kitab lain? Nah, ini saya kurang tahu ini. Kitab lain. Kitab lain sebenarnya gimana deh? Bisa saja selama masa kenabian juga begitu mereka. Walaupun ayat-ayatnya terbatas sedikit juga. Kalau seperti Nabi Musa the Ten Commandment ya 10 saja. Ya, mungkin itu intinya atau apa ya. Nabi Isa tapi tetap turun ya, kalau saya tetap turun secara ini ke langit dunia. Nanti para malaikat yang melanjutkan ya. Selama masa kenabian, karena nabi itu kan terus, makanya ada apa ya, asbabun nuzul ya, ada saat-saat tertentu peristiwa apa yang terjadi butuh solusi, turunlah wahyu dari Allah itu ya. Terus kita kadang berpikir gimana ini kamu belum terjadi, kenapa sudah turun semua? Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Ya, sudah tahu sebenarnya ya. Jadi semua kita ini akan menjalani kayak skenario lah, dari Allah sudah ada sutradara. Tapi Allah sudah tahu, Allah berikan kebebasan juga kepada kita. Jangan menganggap kalau begitu Allah sudah tahu mungkin kita masuk neraka atau surga. Jangan berusaha. Ini juga fatal ya, tidak benar. Maka usaha. Di situ tetap Allah berikan ya ikhtiar kepada kita, pilihan dan usaha itu dan doa ya. Nah, kemudian hapuskan dosa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Itu dosa-dosa yang kecil sampai yang sedang, ya. Kalau dosa besar ini maaf tidak bisa diampuni langsung serta merta begitu. Kalau dosa besar yang butuh kafarat, penghapus dosa, misalnya dosa berzina, itu kan ya dihukum rajam bagi yang sudah menikah, ya harus baru terbebas dosanya. Bagi yang belum menikah, ya dihukum cambuk 100 kali, dua-duanya, bukan satu saja, dua-duanya. Kecuali satu yang diperkosa, dia bukan kehendaknya ya, itu tidak dirajam, ya, tapi itu, nah, ya tuh. Kemudian hukum potong tangan. Potong tangan itu kalau dia mencuri yang di atas kadar 85 gram emas. Berapa juta itu sekarang 85 gram?
Ya, 85 juta. Oh ya. Kalau di bawah 85 juta tidak potong tangannya. Kalau curi ayam, curi sepeda, enggak. Iya, yang koruptor ini harus potong tangan. Kalau perlu potong kepalanya. Gitu. Jadi hukum Islam itu adil dan memberi efek jerah sebenarnya. Jadi orang kadang bilang kejam, padahal tidak. Ya, hukum apa lagi macam-macam lah. Kisos. Orang yang membunuh dia harus dibunuh. Ya, dia menghilangkan nyawa orang, dia boleh bunuh. Ada orang yang melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Dia sudah melanggar dulu hak asasinya orang, maka supaya adil dia harus dibunuh. Dan ini menjaga kehidupan supaya orang tidak seenaknya main hukum rimba. Ya, main bunuh saja seenaknya, tidak boleh. Ya, kecuali dia membunuh tanpa sengaja, itu bisa dimaafkan. Ya, itu ada denda, ya. Nah, itu. Jadi gitu loh. Jadi kalau hukum-hukum ya pelanggaran dosa besar, syirik juga termasuk, dia harus berhenti dari itu, tobat. Tapi ada konsekuensinya, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh dia akan rusak amal-amalnya. Dalam hadis jelaskan 40 hari 40 malam amalnya rusak dan termasuk orang yang merugi. Ya. Tapi dia mulai dari nol. Yang penting dia berhenti. Oke, sudah bisa. Hukum macalah itu ya. Yang berikut terakhir apa itu dua lebaran yang wah ini ya lebaran berbeda ini ya. Kita sayangkan memang umat Islam kenapa sampai berbeda. Jadi begini kisahnya, kalau kita lihat kan memang di zaman Nabi SAW itu di dalam hadis dikatakan sumu liruqyatihi wa aftiru liruqyatihi, ya, fa inggumma dan seterusnya, ya. Berpuasalah karena melihat bulan, berbukalah atau lebaranlah karena melihat bulan. Tapi ini kita biasa tidak lupa untuk menyampaikan asbabul wurudnya itu hadis. Ya, inna nahnu qaumun ummiyun. Sesungguhnya kita ini adalah kaum yang ummi. Ummi di sini bukan bodoh dalam artian ini, tapi la naktub wala nahsib. Tidak biasa menulis, lebih mengandalkan hafalan dan tidak bisa hisab. Hisab di sini perhitungan bulan, hisab atau matahari termasuk. Bukan hitung uang ya. Orang Arab itu pintar kalau hitung uang, ya. Tapi hisab di sini. Maka lanjut mitos sumu liruqyati, jadi lebih melihat ke mata dengan mata. Sekarang dalam Al-Qur'an itu ada ayat Al-Qur'an menyatakan lita'lamu adadastinina wal hisab, supaya kalian mengetahui itu ya hitungan tahun dan hisab. Yang hisab itu yang per bulan itu yang hisab. Nah, di sini yang berbedanya, ada yang selalu harus dengan melihat, ada cukup dengan hisab. Dan sebenarnya Allah sudah tahu pasti akan berkembang itu hisab. Makanya ada dalam Al-Qur'an. Nah, dan ayatnya itu jelas faman syahida minkumus syahra. Maka barang siapa yang menyaksikan, syahida. Syahida di sini bukan sekedar melihat dengan mata kepala, tapi bisa dengan ilmu, dengan fenomena yang ada. Sama dengan kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ya, saya bersaksi toh ada melihat fenomena bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu syahidah. Tidak harus dengan mata, bisa dengan ilmu. Ya, minkum di antara kalian. Di antara kalian ini ada di antara kita yang berilmu atau yang mungkin melihat juga dengan mata kepala langsung. Itu bulan. Maka sebenarnya ini bagus, itu ruqyatul global. Ruqyah global artinya kan di zaman Nabi itu kalau ada seorang mukmin, orang beriman, yang penting dia bisa percaya, sudah bersaksi dia melihat bulan, maka ya berpuasa atau berbuka, gitu kan? Itu ruqyah global. Jadi sebenarnya bumi ini kan satu harinya. Hari lebaran kan satu jamnya yang berbeda waktu sholatnya, tapi hari lebaran harusnya satu. Ya. Nah sekarang yang jadi masalah karena
ya kita masih terbatas, tidak mengandalkan lebih ke hisab. Kalau hisab insya Allah itu lebih tepat, ya akurat. Karena kalau dengan melihat itu kan biasa terhalang awan lah segala macam, ya. Jadi intinya kalau Prof. Arifudin Ahmad menyatakan kita ini berpuasa apa karena melihat bulan atau karena sudah satu Ramadan, itu saja. Kalau sudah satu Ramadan hitungannya, makanya minkumus syahra itu tadi, faman syahida minkumus syahra. Makna syahra itu adalah bulan dalam hitungan, bukan al-qamar. Kalau al-qamar itu fisiknya itu bulan yang dilihat, lebih ke situ. Qamar ya. Kalau syahroh bulan, syahrul Ramadan, syahrul Muharram, itu nama-nama bulan-bulan itu yang tentu dengan hitungan. Ya, lebih ke situ. Fal yasum, maka berpuasalah. Jadi di situ di perbedaannya. Sekarang orang biasa juga pakai hisab, tapi dia ada kriteria lagi yang berbeda. Kriteria sekian derajat, karena masih terpengaruh harus melihat. Kalau dia harus melihat, dia menyatakan kriteria harus 3 derajat di atas ufuk, ya, 3 derajat itu lagi. Tapi ada yang hanya yang penting wujudul hilal. Wujudul hilal itu sudah wujud, sudah di atas ufuk, di atas ufuk. Mau berapa derajat, 1 derajat, 0, sekian derajat, yang penting sudah di atas. Nah, itu sudah wujud, sudah masuk bulan baru. Di situ saya berbedanya. Saya meminta, saya sebenarnya berdoa kepada Allah dan saya yakin insya Allah ke depan makin ke depan kita semua akan pakai hisab. Akan ke situ. Cuma bertahap memang. Sekarang kalau nggak salah ada hisab internasional itu sudah menyatakan kalau nggak salah hari Jumat, ya. Iya. Ya. Iya. Malaysia, Arab juga, Arab Saudi juga saudara. Berarti lebih ke hisabnya itu karena belum melihat Arab Saudi. Kenapa sudah bisa menentukan Jumat? Kita ini Indonesia, kenapa harus mulai toa itu ulang? Habis biaya, ada anggarannya. Maaf, iyo. Aduh, ketinggalan Ki. Maaf, saya punya ibu saya itu sudah 88 tahun. Dia bilang, kenapa ini umat Islam begitu selalu berbeda, terlambat, selalu terlambat. Karena itu Tiongkok itu juga pakai bulan. Iya, bilang selalu terlambat. Aduh, saya bilang itu karena harus dilihat dulu. Maaf gitu ya, itu yang saya ya bisa jelaskan. Mungkin yang mau ya silakan. Yang bagaimana yang ibadah tidak Islam itu apakah hari Jumat masih wajib puasa? Ya itu tergantung keyakinan sebenarnya. Ya, tergantung keyakinan. Kalau dia yakin memang belum masuk Syawal, puasa silakan. Tapi kalau dia ragu, jangan puasa. Ini berat ini. Ini berat karena antara haram dengan wajib. Kalau lebaran, kalau awal Ramadan masih lebih ringan antara wajib dengan makruh deh. Misalnya belum masuk, dia puasa, itu makruh kan? 1 hari sebelum puasa, sebaiknya jangan toh. Kalau belum masuk, jadi sebaik bisa dia puasa. Nah, antara wajib dengan makruh, ya itu lebih ringan, lebih baik puasa kalau awal Ramadan. Tapi masalahnya kalau awal Syawal, wah, antara wajib masih wajib puasa dengan sudah haram puasa, wah berat sekali ini. Makanya saya tergantung keyakinan. Mudah-mudahan Allah berikan pengampunan ijtihad kita. Gitu ya. Tapi mau belajar jangan ikut-ikutan, jangan begini. Ada orang berpendapat gini, saya ikut saja pemerintah. Kalau salah nanti pemerintah yang tanggung dosanya. Mana mau? Coba kita tanya beda. Adakah Menteri Agama mau? Banyaknya jutaan orang yang kalau misalnya salah kan, tidak mungkin. Masalahnya ini pelaksanaan agama kita masing-masing bertanggung jawab. Mengenai taat pada pemerintah, memang kita taat tapi pemerintah yang Islami, yang betul-betul syariat Islam sepenuhnya. Kalau pemerintahan kita ini demokrasi, jadi tidak ada kewajiban taat, termasuk dalam agama lebih-lebih ya. Ini, jadi itu.
Makanya pemerintah mempersilahkan kalau berbeda ada dalilnya silakan. Ya, memang demokrasi begitu. Tapi kalau kita di Malaysia atau di Arab, maaf dia sistem kan Islam. Kita harus ikut. Saya pun kalau di situ walaupun saya hisab dia mau rukyah harus ini sudah. Itu mudah-mudahan itu boleh dikata ditanggung oleh pemerintahnya, boleh. Kalaupun salah, tapi itu ijtihad. Insyaallah Allah akan menilai itu bisa benar ya. Itu begitu. Cukup ya, saya kira sudah waktu barangkali dik. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.